Ya, baik benar KPLFM ya, seperti yang sudah dijanjikan sejak kemarin ya bahwa akan ada live ya, interaktif by phone bersama dengan Dr. Andi Sri Juliarti, pendengar KPLFM, ya selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan tentang adanya COVID di Kota Balikpapan ya. Dan untuk saat ini saya telepon juga sudah terhubung bersama dengan Dr. Andi Sri Juliarti, MKes, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan yang akrab disapa dengan Dr. Dio. Selamat sore, Dokter Dio. Ya, selamat sore, Pak Cecil. Oke, dokter, gimana Salam sehat kabarnya? Ya, baik. Alhamdulillah. Ya. Oke, dan juga nih, sehat semua. amin. Ya, semoga kita semua sehat ya, dok ya. Walaupun ada isu COVID kembali hadir di Kota Balikpapan ya, dok ya. Iya. Nah, itu gimana tuh, dok ya? Akhirnya si COVID ini kembali datang nih. Apalagi di Kota Balikpapan teridentifikasi ada satu orang yang suspek COVID. Iya, udah 2 nih, Mbak. Oh, udah 2 malah, dok ya? Iya. Jadi memang secara global kita kan sudah melihat lah dari media sosial juga bahwa di seluruh dunia memang banyak negara-negara yang mengalami peningkatan COVID-19 kembali. Di Asia juga 2 minggu sebelum kita itu sudah mengumumkan ada lonjakan di Singapura dan Malaysia. Kemudian di Indonesia sendiri kami per tanggal 8 Desember kemarin juga sudah menerima surat resmi dari Kementerian Kesehatan untuk kewaspadaan terhadap lonjakan COVID-19. Jadi suratnya ada 2. Pertama untuk kewaspadaan terhadap tenaga kesehatan, karena kita ketahui tenaga kesehatan yang sangat beresiko ya tertular dari pasien-pasien. Jadi tenaga kesehatan diminta meningkatkan kewaspadaan, kembali menggunakan alat-alat pelindung diri, masker setidaknya dalam pelayanan dengan pasien. Kemudian juga surat kedua, edaran kedua dari Kementerian Kesehatan sudah kami terima juga untuk sama kewaspadaan terhadap lonjakan kasus, tetapi lebih kalau yang pertama ini kepada tenaga kesehatan ya. Kalau yang kedua ini lebih memastikan agar semua fasilitas kesehatan bersiap ya, jadi puskesmas, klinik, rumah sakit, laboratorium itu diharap mulai mempersiapkan kembali sarana prasarana jika di Indonesia juga meningkat. Namun kita berharap masyarakat juga tidak perlu panik karena memang ini kan hanya upaya kewaspadaan dari pemerintah begitu. Oke, terus gini dok, apakah ada bedanya dari varian sebelumnya dengan varian COVID yang sekarang nih dok? Sama aja ya, karena turunannya Omikron rupanya nih. Oke. Jadi dihimbau untuk masyarakat ya agar tetap bisa menjaga kesehatan masing-masing ya dok ya? Iya, jadi memang sebenarnya kita ada pembelajaran baik ketika pandemi 3 tahun kemarin ya, 2019, 2020, 2021, 2022 itu untuk kita menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, memakai masker. Kita berharap dalam 3 tahun itu bisa menjadikan habit kita ya, perilaku kita sudah menerapkan protokol kesehatan. Ya memang kadang-kadang ada menurun, tetapi saya kira mari kita kembali ya, karena kita sudah terbiasa kan 2 tahun, 3 tahun memakai masker, jaga jarak, cuci tangan seperti itu. Oke, baik. Dan untuk imunitas tubuh masyarakat, terutama untuk di Indonesia sendiri nih dok ya, kan akhirnya banyak ya dihimbau untuk melakukan vaksinasi. Nah, untuk vaksinasi sendiri di Kota Balikpapan seperti apa dok? Iya, jadi untuk vaksinasi arahan dari pemerintah, dari Kementerian Kesehatan, pertama adalah untuk pelaku perjalanan luar negeri, yaitu jamaah umroh, kemudian calon jamaah haji, ya, dan orang-orang yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri.
mungkin karena pekerjaan atau liburan, apalagi ini menjelang libur panjang Natal Tahun Baru gitu ya. Ya, dan ini kami sudah mendapat informasi dari kantor kesehatan pelabuhan bahwa vaksin untuk kelompok ini, pelaku perjalanan luar negeri ini, diarahkan ke kantor kesehatan pelabuhan. Kemudian vaksinasi berikutnya yang akan dikirimkan ke Balikpapan yaitu untuk tenaga kesehatan. Karena seperti yang lalu ya Mbak Cecil, selalu tenaga kesehatan yang divaksin terlebih dahulu. Ya, tetapi kami pun dari Dinkes sudah mengajukan 1.000 dosis. Ya, kita lagi menunggu kedatangan. Dan capaian vaksin di Balikpapan terakhir itu sampai Oktober ya, kemarin dosis 1 kita sudah 100% lebih ya masyarakat Balikpapan. Dosis 2-nya juga hampir lengkap di 97%. Dosis 3 masyarakat Balikpapan mencapai 64,65%. Masyarakat kita sudah sampai dosis ketiga. Dan dosis 4 memang masih sedikit karena yang mendapat dosis 4 terakhir itu juga tenaga kesehatan. Ya, baru di 4%. Ya, jadi kita menunggu saja arahan dari Kementerian Kesehatan vaksin yang akan didatangkan, karena sampai hari ini masih kosong nih di Dinas Kesehatan, belum tiba. Ya, walaupun dikatakan tenaga kesehatan divaksin lebih dahulu, tapi vaksinnya pun belum tiba. Ya, jadi memang untuk saat ini pun juga untuk vaksinasi yang keempat memang yang diutamakan untuk tenaga kesehatan, karena memang tenaga kesehatan tuh garda terdepan ya Dok ya. Akan terpapar lebih dahulu. Oke, jadi untuk saat ini pun juga proses vaksinasi untuk yang tahap 1 udah 100%. Ternyata warga Kota Balikpapan tertib ya Dok ya, semua pada ikut vaksin. Tinggi sekali capaian vaksinasi kita ya untuk di Balikpapan dibandingkan daerah-daerah lain. Berarti memang kadar imunitas tubuh kita kan bisa menurun gitu. Ya. Jadi memang ada istilah booster ya, itu vaksinasi lanjutan itu memang diperlukan, tetapi kita tetap menunggu vaksinnya datang dulu. Kalau begitu siap. Kalau gitu masih ada nggak sih Dok yang mau disampaikan lagi nih terkait dengan adanya kasus COVID yang kembali datang di Indonesia ya, apalagi ya ternyata Balikpapan nggak cuma satu ya, tadi Dokter Dio menyampaikan ada 2 orang gitu yang udah teridentifikasi positif COVID gitu ya Dok ya. Iya, jadi yang 2 ini pun bergejala tidak berat. Ya, tidak berat, kemudian sudah di terapi dan saat ini melakukan isolasi mandiri. Jadi karena tidak berat juga, jadi tidak perlu dirawat di rumah sakit. Dok, terakhir nih Dok, apakah akan diterapkan kembali nih menggunakan masker untuk masyarakat terutama di Kota Balikpapan? Iya, itu sangat penting ya dan utama. Saran kami gunakan masker terutama pada kalau kita ke area-area publik ya, di mana ada keramaian seperti itu, ke mall mungkin, ke pasar, ke terminal, atau naik pesawat, kami sarankan kembali menggunakan masker. Ya, jadi mungkin sebagian orang pun juga menggunakan masker udah jadi habit ya Dok ya, kalau keluar gak pakai masker kayaknya ada yang kurang gitu. Jadi itu kebiasaan yang baik malah ya, karena dan bukan hanya COVID sebenarnya. Saat ini kan ISPA juga meningkat ya karena debu, kemarau, seperti di Jakarta karena polusi polusi tinggi. Jadi gunakan masker. Jadi bukan hanya untuk kewaspadaan terhadap COVID. Ya benar. Karena memang untuk saat ini kasus flu terutama untuk anak-anak sekolah itu juga cukup tinggi ya Dok ya. Iya benar. Kalau gitu Dokter, terima kasih banyak atas waktunya Dok di sela-sela kesibukannya ya, menyempatkan diri untuk menyampaikan informasi terkait tentang kondisi kesehatan di Kota Balikpapan ini. Terima kasih Dokter Dio. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.